Oke. Halo, selamat pagi Bu Mesra. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Halo, selamat pagi. Juga Bu Dame, puji Tuhan baik dan semua sehat-sehat saja. Bagaimana dengan kabar Ibu? Wah, saya senang sekali mendengarnya Bu Mesra. Puji Tuhan, saya baik-baik saja Bu. Tapi saya amati Ibu kelihatannya seperti agak murung dan kurang bersemangat hari ini. Itulah Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya gimana loh Bu. Ada masalah apa itu Bu Mesra? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu jika seandainya saya mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Saya ingin bercerita dengan Ibu Dame. Oh, saya ada waktu kok Ibu. Saya senang jika bisa membantu Bu Mesra. Kebetulan saya tidak sibuk dan sedang istirahat saja Bu. Syukurlah Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu sudah mau meluangkan waktunya. Sebenarnya saya Oh, jadi apa yang bisa saya bantu agar Ibu mendapatkan solusi atau pemecahan masalah? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? saya berharap akan mendapatkan rasa semangat yang lebih untuk mengajar kembali dan pikiran saya menjadi lebih tenang dan tidak terbebani. Setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Dame. Hmm, apakah ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Amin, Bu. Jadi, permasalahan seperti apa, Bu, yang boleh Ibu ceritakan hari ini? Seperti ini, Bu. Saya ingin bercerita mengenai permasalahan murid-murid terkait pembelajaran di kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan 1, Bu. Oh, ada apa dengan kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan 1, Bu? Boleh Ibu ceritakan lebih detail? Nah, di kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan 1 itu, Bu, 50% dari satu kelas nilainya itu di bawah KKM. Padahal saya merasa saya sudah berusaha maksimal untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi minat mereka masih aja kurang dalam belajar, Bu Dame. Jadi, menurut Ibu, kira-kira yang membuat nilai anak-anak di bawah KKM itu apa ya, Bu Mesra? Menurut saya nilai mereka di bawah KKM karena malas belajar, Bu. Saya berusaha menjelaskan dengan baik kepada murid di kelas. Saya juga sering memberi motivasi, semangat agar bersungguh-sungguh untuk memperhatikan saya, tapi tetap juga nilainya tidak bagus, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah Ibu Mesra merasa kecewa? Iya, Bu, saya sangat kecewa sekali, Bu. Karena setengah dari kelas 11 agribisnis perkebunan 1 itu tidak semangat dalam belajar dan hasil nilai mereka jadi 50% tidak mencapai KKM, Bu. Menurut Bu Mesra, apakah anak-anak di kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan 1 itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Mesra berikan? Nah, kalau saya lihat, Bu, dari murid-muridnya kurang tertarik dan juga tidak antusias. Padahal selama ini nilai mereka semangat dan fokus dalam belajar, Bu. Saya sangat kecewa, Bu Dame. Iya, benar memang Bu. Ketika hasil atau nilai murid-murid kita tidak sesuai, pasti kita akan merasa kecewa ya Bu. Terus, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan?
Saya mengajar dengan menggunakan media modul dari sekolah, Bu. Dan saya juga menjelaskan modul tersebut di depan kelas. Bu Mesra, bagaimana proses pembelajaran Ibu menggunakan modul tersebut? Saya mengikuti langkah-langkah yang ada di modul, dan itu sudah disediakan oleh sekolah, Bu. Bagaimana prosesnya, Bu? Saya mengajak murid-murid berdoa, mengecek kehadiran, memberi motivasi, dan juga menyampaikan tujuan. Kemudian saya masuk dalam kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, saya mengajar dengan cara menjelaskan materi yang ada di modul pembelajaran dan menuliskan rumus penting, mengingatkan murid-murid untuk menghafal rumus-rumus tersebut. Kemudian saya memberikan dan menjelaskan contoh soal sesuai yang ada di papan tulis. Lalu saya memberi soal sebagai latihan mereka dengan memberi waktu beberapa saat untuk mengerjakannya. Oh, seperti itu ya, Bu Mes. Selain dengan metode tersebut, apakah Ibu Mesra pernah mencoba metode lain selain menggunakan media modul, Bu? Iya, Bu Dame, saya melakukan metode diskusi juga. Saya membagi kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan di dalam beberapa kelompok. Dan kemudian memberikan materi yang menjadi diskusi mereka. Selanjutnya menyediakan LKPD yang berisikan beberapa soal-soal. Soal tersebut akan mereka kerjakan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Setelah itu, hasil diskusinya akan mereka presentasikan di depan kelas. Saat proses pembelajaran, Ibu lihat respon siswa itu seperti apa? Setelah saya memperhatikan mereka, sepertinya kebanyakan diam. Ada yang tidak memperhatikan saya ketika mengajar, dan mereka cepat bosan. Ketika diskusi kelompok, ada aja yang tidak aktif. Seperti itulah, Bu, ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas, tidak seperti biasanya. Mereka pasti semangat, padahal cara mengajar saya sama loh, Bu. Oh, berarti Bu, kelas 11 agribisnis tanaman pertanian 1 ini motivasi belajarnya kurang ya? Betul sekali, Bu Dame. Mereka tidak memiliki motivasi belajar. Semangatnya juga menurun. Gampang bosan, mengantuk, dan sebagian ingin cepat keluar dari kelas. Akibatnya, nilai murid-murid tersebut hasilnya menjadi rendah, Bu. Menurut Ibu, bagaimana hasil yang akan didapatkan jika pembelajaran terus demikian? Hasilnya membuat saya sedih, Bu. Proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran saya juga tidak tercapai. Hasil, 50% nilai dari murid di kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan sangat rendah dan tidak mencapai KKM, Bu. Kira-kira menurut Ibu Mesra, metode apa ya yang cocok digunakan agar murid-murid lebih antusias dan semangat untuk belajar? Mungkin saya akan menggunakan media yang ada di sekolah, yaitu proyektor. Setuju, Bu Mesra. Sangat baik jika kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Dengan menggunakan proyektor, kira-kira Ibu akan mempersiapkan apa saja ya? Dengan menggunakan proyektor, mungkin saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas dan PowerPoint juga, Bu. Kemarin saya berencana terus, tapi belum juga saya lakukan. Padahal mungkin anak-anak akan lebih tertarik jika menggunakan media tersebut, kan, Bu? Ide yang sangat bagus itu, Bu Mesra. Adakah video pembelajaran yang sudah Ibu buatkan? Ada sih, Bu, tapi belum saya gunakan. Selama ini saya hanya menggunakan metode tradisional dan diskusi dalam pembelajaran. Saya pikir dengan demikian mereka sudah mengerti dan paham materi yang telah mereka dapatkan, Bu. Melihat zaman sekarang ini, anak-anak kan sangat senang memakai gadget, Bu Mesra. Mungkin ada hal yang lain yang bisa Ibu lakukan dengan hal tersebut? Mungkin saya bisa juga memanfaatkan gadget untuk media pembelajaran ya, Bu. Kira-kira dengan gadget tersebut, Ibu hendak membuat seperti apa?
Saya bisa memanfaatkan gadget dengan menggunakannya sebagai media pembelajaran, yaitu berbasis game, Bu. Semoga proses belajar murid-murid berlangsung lebih menyenangkan dan tidak mudah bosan, dan sesuai juga dengan kodrat zamannya. Mantap itu, Bu. Melihat sekarang ini, anak-anak sangat senang memakai gadget. Jadi, bagus sekali jika dimanfaatkan ya, Bu. Iya, betul itu, Bu. Kira-kira, Bu, dengan ide dari Ibu tadi, apakah bisa membantu murid yang tidak semangat atau motivasinya rendah menjadi lebih antusias? Saya kira dengan ide tersebut dapat membantu murid lebih semangat dan antusias dalam belajar, Bu. Sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman, menyenangkan, pastinya tidak membosankan. Semoga dengan perubahan proses pembelajaran yang akan saya lakukan ini bisa membuat nilai mereka meningkat dan bisa melampaui KKM, Bu. Jadi, Bu, apa rencana Ibu ke depan agar murid lebih semangat dan antusias dalam belajar? Kedepannya saya akan mengubah cara mengajar saya, Bu. Saya tidak hanya menjelaskan materi di depan kelas. Saya akan mengajar dengan metode yang lebih bervariasi, yaitu sesekali berdiskusi, menayangkan video-video pembelajaran, mempersiapkan PowerPoint yang menarik, tentunya menggunakan proyektor yang sudah disediakan oleh sekolah. Dan juga memanfaatkan gadget, yaitu saya akan membuat kuis agar pembelajaran tidak terlalu tegang dan mereka tidak bosan, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus itu, Bu. Untuk produknya, bagaimana, Bu? Saya juga akan memberi kebebasan buat murid saya memilih bentuk produk yang akan mereka hasilkan, tidak terpaku dengan produk yang saya inginkan. Mungkin cara ini bisa mengakomodir kebutuhan murid saya kali ya, Bu. Wah, luar biasa ya, Ibu. Solusi permasalahan yang Ibu ambil sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya sangat merasa lega karena jujur, saya khawatir jika mereka tidak semangat belajar sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari pembelajaran yang sudah saya berikan. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira, Bu, komitmen apa yang akan dilakukan Ibu untuk selanjutnya dan kapan mulai dilaksanakan? Mulai besok, saya akan mengajar untuk menampilkan PowerPoint yang telah saya buatkan dan video pembelajaran. Saya juga akan memanfaatkan gadget. Saya akan membuatkan game pembelajaran dari gadget, seperti membuatkan kuis, Bu, menyiapkan media-media PPT, video pembelajaran, dan game dengan memanfaatkan gadget, Bu. Lalu, siapakah yang akan membantu Ibu Mesra untuk melakukan komitmen itu? Mungkin saya akan dibantu oleh Pak Eri kali ya, Bu. Karena Pak Eri kan bagian IT di sekolah kita ini. Sekaligus saya bisa belajar dan sharing mengenai cara untuk mengedit video atau PPT dengan beliau, Bu. Mantap, Bu. Ide yang sangat bagus itu. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya, Bu, agar murid-murid di kelas 11 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1 itu lebih semangat dan antusias dalam belajar. Betul, Bu Dame. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu, saran, dan masukannya. Saya yakin Ibu pasti bisa menjalankannya dengan baik. Iya, Bu, saya akan mencobanya agar murid-murid kita mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Saya ikut senang Ibu Mesra bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya berterima kasih banyak pada Ibu ya, karena sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih kembali Ibu Mesra. Tetap semangat ya Ibu. Siap, Bu Damet. Terima kasih kembali.